Presentasi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 1 teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. PPG Prajabatan PGSD 4 Universitas Sriwijaya. Kelompok 5, Dandi Solahuddin, Rahma Kurnia, Rizky Ramadini, Romayani, Siska Febriani. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek, yaitu 1. Konten atau isi, apa yang dipelajari. 2. Proses, bagaimana mempelajarinya. 3. Produk apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. 4. Lingkungan belajar, iklim belajar. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Keragaman peserta didik dapat dilihat dari keragaman sifat, keragaman perilaku, karakter, keragaman gaya belajar, visual, audio, kinestetik, keragaman kecerdasan, dan lain-lainnya. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi ada 4, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligences, teori zone of proximal development, ZPD, dan teori learning modalities atau modalitas belajar. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Tahapan sistem ekologi, mikrosistem, ibu dan anak, mesosistem, orang tua dan guru, ekosistem, makrosistem, kronosistem. Selanjutnya teori-teori multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Gardner tahun 1993 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Adapun kedelapan kecerdasan itu adalah 1. Kecerdasan verbal linguistik. 2. Kecerdasan logis matematis. 3. Kecerdasan spasial visual. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani. 5. Kecerdasan musikal. 6. Kecerdasan intrapersonal. 7. Kecerdasan interpersonal. 8. Kecerdasan naturalis. Zone of Proximal Development, ZPD, atau zona perkembangan proksimal. ZPD diperkenalkan Vygotsky. Zone of Proximal Development, ZPD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Konsep ini menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Konsep ini, tugas yang berada di zona perkembangan proksimal adalah tugas yang masih sulit dilakukan secara mandiri oleh anak, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Learning modalities atau modalitas belajar adalah cara seseorang dalam menyerap informasi melalui indera yang dimilikinya. Modalitas belajar terdiri dari 1. Visual, melalui gambar. 2. Auditory, melalui mendengar. 3. Kinestetik, melalui sesuatu dengan fisik, learning by doing. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.